Katakan amin. Ya, hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita boleh beribadah, ya. Kita boleh beribadah, menyembah, memuliakan Dia. Tema kita hari ini berbicara, ya, saya beri tema tentang kekaguman kita kepada firman Allah. Ya, perkataanmu membuatku terkagum. Kira-kira apakah Bapak Ibu pernah menyadari dan terkagum-kagum ketika mendengar firman Allah? Atau pernah kamu rasa, wow, dahsyat firman Allah, luar biasa. Ketika saudara taat melakukan firman, apakah pernah berkata, wah, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami sehingga terang bagi jalan kami. Mungkin kita sering membaca firman, tapi bisa saja kita baca lewat saja, begitu saja. Nggak ada sesuatu. Ya, saya tahu firman itu. Ya, orang ada perahu dan perahu Simon Petrus. Ya, Yesus naik. Kemudian setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Bertolaklah, bekerjalah, tangkaplah ikan. Lakukan sesuatu. Loh, ini bukan waktunya menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami bukan orang yang malas-malas. Kami tahu cara menangkap ikan. Kami tahu kapan waktunya menangkap ikan. Kami nelayan. Ya, bukan nelayan baru tiba-tiba jadi nelayan, bukan. Kami dilahirkan, keadaan kami memang sudah dekat dengan danau ini. Kami sudah paham cara menangkap ikan. Kami tahu ini bukan waktunya menangkap ikan. Sudah selesai, sudah dibersihkan jala, sudah mau pulang. Ya, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Simon Petrus berkata, Guru, kami sudah bekerja keras semalam-malaman dan kami tidak menangkap apa-apa. Ya, argumennya bagus sekali, ya. Ya, tetapi menarik, ini kalau melihat dari argumen itu, kami sudah bekerja. Ya, saya akan berkata, Guru, bukannya kami tidak lakukan loh, kami sudah lakukan. Kami paham tentang menangkap ikan dan kami tidak dapat apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kalau orang lain yang nyuruh, nanti dulu. Kalau ada orang lain yang berkata, ayo tebar, sudah bekerja kita, nggak ada hasil. Jadi kondisi mereka agak sedih juga, ya, kecewa juga karena semalaman bekerja tidak ada hasil. Kalau seseorang bekerja keras loh, tapi nggak ada hasil, itu sangat mengecewakan, sedih, ya, tidak ada semangat, tidak ada gairah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perkataan atau perintah Yesus akan membuat kita terkagum-kagum. Mengapa? Melalui pengalaman Petrus dan teman-temannya, kita dapat terkagum-kagum dengan perkataan Yesus yang juga akan menjadi pengalaman kita. Jadi tidak hanya murid-murid yang punya pengalaman dan mereka terkagum akan perkataan Yesus, akan perintah, tapi saudara dan saya akan terkagum juga manakala kita lakukan perintah Tuhan. Amin. Kalau saudara tahu firman tapi tidak dilakukan, saudara tidak akan terkagum dengan firman itu. Ya, saudara tidak akan melihat sesuatu yang wah, yang luar biasa tentang firman itu kalau kita tidak lakukan. Mungkin kita hanya dengar, dan banyak kali orang-orang yang menyebut dirinya orang Kristen tahu firman, dengar firman, tapi mereka tidak terkagum dengan firman, tidak mengalami kuasa firman karena tidak melakukannya. Maka firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Sekedar mendengar firman tidaklah ada artinya. Firman tetap firman, tapi firman itu tidak bekerja di dalam hidup kita. Tidak terjadi sesuatu di dalam hidup kita karena kita tidak taat. Kalau Simon Petrus tidak taat, dia hanya mengandalkan kecakapannya sebagai nelayan itu.
Dia tidak akan mau menebarkan jala. Ini bukan waktunya lagi, guru. Kami sudah bekerja semalam-malaman, kami bekerja keras, kami tahu kapan waktu menangkap ikan, dan kami tahu pasti sebenarnya biasa melalui pengalaman hidup kami, pasti kami dapat. Tapi semalam-malaman kami tidak dapat apa-apa. Ini pagi hari disuruh lagi nangkap, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi karena engkau menyuruhnya, kami akan lakukan juga, kami akan tebarkan jala itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan membuat kita terkagum akan firman. Yang pertama adalah karena perkataan Yesus penuh kuasa, yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi dia. Amin. Perkataan Yesus, yaitu firman itu berkuasa. Firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah sesuai dengan firman-Nya, perkataannya. Firman itu bekerja. Perkataan Yesus penuh kuasa. Bagi kita tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan itu mungkin. Kita akan mengalami berbagai mujizat, berbagai berkat kuasa Allah ketika kita melakukan perkataan Yesus, ketika kita melakukan firman, ketika kita taat kepada perintah Allah, pasti sesuatu terjadi dalam hidup kita. Amin. Pasti terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, kita tidak lakukan firman, walaupun kita tahu firman, itu berarti kita tidak percaya karena kita tidak mau lakukan firman. Hanya sekedar tahu, maka tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita lakukan, maka sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Bukan waktunya menangkap ikan, tetapi Yesus berkata, tebarkan jalam. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, ini penting. Dan setelah mereka melakukannya, dan setelah saya melakukannya, dan setelah saudara, bapak ibu melakukannya, maka firman itu bekerja, kuasanya nyata, dan terjadi sesuatu yang tak terpikirkan sebelumnya. Pikiran Petrus, bagaimana dapat ikan? Bukan waktunya lagi. Kami sudah lakukan tadi. Waktu menangkap sudah kami lakukan dan kami bekerja keras. Tidak dapat apa-apa. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Berkat yang luar biasa terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin ternyata mungkin oleh karena ketaatan kepada firman. Ini sesuatu pemandangan yang luar biasa. Perhatikan di ayat 7 berkata, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Wow, luar biasa. Ketaatan kepada perintah Tuhan, perkataan Yesus. Guru, karena engkau yang mengatakannya, aku akan melakukan juga. Dalam perjalanan hidup kita, kita mau berkata, karena ini firman Allah, aku mau lakukan, maka sesuatu akan terjadi dalam hidupku. Sesuatu yang tadinya saya pikir tidak akan ada jalan keluar, tidak akan ada penyelesaian persoalan ini, tidak akan ada berkat, tidak akan ada hadiah, tidak akan ada sesuatu yang menggembirakan. Secara manusia, kita berkata, nggak mungkin lah ya, nggak mungkin terjadi pemulihan, nggak mungkin terjadi sesuatu yang membahagiakan. Tetapi ketika kita lakukan firman, maka sesuatu yang tidak mungkin tadinya bagi kita, ternyata mungkin bagi kita yang percaya. Yang percaya adalah melakukan firman. Guru, karena engkau yang memerintahkannya, aku akan menebarkan jala karena engkau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketaatan mereka melakukan perintah Tuhan membuat mereka terkagum dengan hasil itu. Jadi ketika mereka melihat hasilnya, ini karena perkataan Tuhan, ini karena perintah Tuhan.
Tuhan yang menyuruh, maka akhirnya hasil yang luar biasa. Hasilnya luar biasa. Perkataan Yesus sungguh berkuasa. Amin. Tuhan Yesus tidak suruh, oke, kalian taruh ya, tebarkan jala ya, dan kalian akan kecewa lagi karena nggak dapat apa-apa. Tidak. Waktu Yesus menyuruh mereka tebarkan jala, artinya kamu akan dapat. Tapi Yesus tidak berkata kamu akan dapat. Yang Yesus katakan adalah tebarkan jala, tangkaplah ikan. Apakah dapat atau tidak? Yesus tidak katakan dapat. Tapi yang Yesus katakan adalah pergi, lakukan saja firman itu. Lakukan. Guru, karena engkau yang mengatakannya, aku akan menebarkan jala. Perkataan Yesus sungguh berkuasa. Yang tadinya mereka tidak dapat apa, tidak ada apa-apa, kosong. Ya, udah bekerja. Kira-kira begini, saudara sudah lakukan sesuatu, hasilnya tidak ada. Bisnis saudara tidak menguntungkan, pekerjaan saudara tidak dapat memberikan nilai yang maksimal. Saudara lakukan, berjuang luar biasa, kok begini-begini saja. Kadang-kadang kita bisa berpikir, apakah saya akan dapat mengalami berkat-berkat yang luar biasa, mujizat yang luar biasa? Kok kehidupan saya seperti ini saja? Ingat kebenaran firman Tuhan. Ketika orang-orang mulai khawatir, takut apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, apa yang akan dipakai, Yesus berkata, Tuhan tahu itu. Bahkan orang-orang yang tidak menyembah Allah pun memerlukan itu. Dan Tuhan bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sesuatu yang tidak mungkin bagi kita. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kalau kita mau dengar firman ini dan percaya yang diikuti dengan tindakan melakukan firman itu, maka terjadi sesuatu yang luar biasa kita nikmati. Kemudian kita akan kagum, wow, luar biasa. Tidak sia-sia aku melakukan firman Allah. Yang tadinya tidak dapat apa-apa, akhirnya mendapat hasil yang luar biasa dan sampai berkelimpahan. Bahkan dipanggil perahu lain, ayo bantu, ini hasilnya dahsyat, luar biasa. Ini nggak pernah terjadi. Ini bukan waktunya menangkap ikan, tetapi hari ini hasilnya luar biasa. Hari ini ikan banyak, bahkan jala hampir-hampir koyak. Dan perahu lain datang membantu. 2 perahu penuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin dalam perjalanan hidup kita, kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, tidak dapat apa-apa. Jangan sampai karena kita tidak lakukan firman. Ya, kita bekerja, andalkan kekuatan kita. Ya, tidak pernah menyerahkan terlebih dahulu kepada Tuhan. Ya, seperti dalam Yakobus berkatakan, hari ini saya buat ini, besok buat ini, nanti akan ke kota lain, aku akan berdagang dan lain sebagainya. Tapi Tuhan katakan, kamu tidak dapat apa-apa karena mengandalkan diri sendiri. Semestinya kita berkata, jika Tuhan menghendaki. Artinya kita berserah dulu kepada Tuhan. Lakukan sesuatu, apakah ini sesuai dengan firman atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan firman, itu hanya akan menghancurkan hidup kita. Ya, kalau tidak sesuai dengan firman. Tetapi kalau sesuai dengan firman, sesuai dengan perintah Allah, maka kita akan terkagum-kagum dengan perkataan Tuhan itu. Amin. Wow, hasil luar biasa. Banyak kehidupan luar biasa berubah karena firman. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri tidak akan dapat apa-apa. Petrus mau mencoba, ya, berargumentasi. Kami sudah lakukan. Iya, memang kamu lakukan. Kamu lakukan. Sekarang ada perintah, mau lakukan tidak? Kami sudah bekerja keras. Tetapi karena engkau yang berkata. Artinya begini, Bapak Ibu, mari landaskan segala sesuatu berdasarkan firman. Serahkan dulu kepada Tuhan. Berdoa, Tuhan, kami mau lakukan ini. Adakah ini sesuai dengan kehendak-Mu? Tadinya mereka sedih, kecewa, pulang dari pekerjaan tidak dapat apa-apa. Ya, ini karena kebetulan menangkap ikan. Bisa kita tanya Pak April,
yang nangkap ke laut sudah nyelam, terus hasil tidak dapat apa. Bagaimana Pak? Senang atau sedih? Pergi menangkap ikan tidak dapat apa-apa, sudah nyelam. Ikannya pinter lari ke sana kemari, udah ditembak, dibilang nggak kena gitu. Ternyata jangan sampai ikannya, kamu kan belum berdoa, jadi nggak kena gitu. Pasti sedih Pak ya. Apalagi Ibu Tini sudah nunggu nanti kita bikin. Karena saya lihat di Facebook itu ada muncul ikan besar. Saya bilang kapan ke pastori kok nggak datang? Artinya Pak Pendeta sedikit singgung gitu ya. Enggak. Orang yang sudah bekerja, ya nelayan, menangkap ikan tidak dapat apa, sedih. Tetapi ketika Yesus datang, apakah Yesus tahu kesedihan mereka? Tahu. Apakah Yesus tahu kekecewaan mereka? Tahu. Apakah Yesus tahu bahwa mereka tidak dapat apa-apa? Tahu. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Yesus datang, Yesus berurusan dengan mereka, Yesus naik perahu mereka. Dan Yesus perintahkan, tebarkan jalamu. Kadang-kadang susah ketika kita sedih, ketika kita kecewa. Kemudian ada orang kasih firman, alah udah firman nanti aja lah, saya lagi kecewa. Udah yuk kita berdoa, doa aja kamu, aku lagi kecewa. Coba orang yang lagi diputus pacarnya, yang anak muda, terus ajak berdoa, doa lagi kamu, doa sana. Biasanya enggak gitu ya, gitu atau enggak? Gitu. Lagi kecewa, lagi sedih. Tapi ketika firman datang, datang kepada firman, yang tadinya sedih dan kecewa akhirnya mendapatkan penghiburan, kegembiraan yang luar biasa. Mereka akan bersorak-sorai menangkap ikan, woi banyak hasil, ayo tarik jalannya. Wow, ini luar biasa, firman memang dahsyat, perkataan Yesus dahsyat, penuh kuasa. Dan mungkin mereka bersedih lagi, hasil yang luar biasa. Saudara, ketika saudara sedih, kecewa, sesuatu yang saudara harapkan tidak terwujud, jangan lupa datang kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Tuhan sanggup mengubah kita dari kesedihan kita menjadi sesuatu penghiburan, karena firman akan bekerja di dalam diri kita. Misalnya saudara sedang mengalami kesedihan yang luar biasa, pergumulan luar biasa, saudara datang kepada firman, saudara baca firman dan terima firman yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatan manusia. Kemudian kita dengar firman, kita terima firman, dan kita berkata, masalahku ini biasa. Akhirnya bersuka cita. Amin. Amin. Jangan aduh masalahku. Pergi ke sini tolong dong, nggak bisa nolong. Tolong dong, nggak bisa. Baca firman. Firman bekerja. Ternyata firman bilang ini masalah sepele. Dapatkan firman. Firman itu kekuatan. Kemudian Tuhan bilang, dan Dia memberikan jalan keluar saat kita dalam menghadapi pencobaan. Haleluya, ada jalan keluar. Haleluya, ikan banyak. Haleluya, panggil teman, mari bagi-bagi ini. Berkelimpahan. Yang tadinya merasa gagal, akhirnya menikmati keberhasilan. Saya nggak tahu, mungkin ada di antara kita yang merasa gagal dalam hidup ini. Hidup kok kayak gini. Datang kepada firman, engkau akan mengalami kebahagiaan. Amin. Percayalah, Dia sanggup. Ada lagu, Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup memulihkan apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun kegagalan kita. Gagal di bidang apa, semuanya bisa Tuhan ubahkan kalau kita datang kepada firman dan melakukannya. Guru, karena engkau yang mengatakannya, karena ini adalah perintahmu, karena ini adalah firmanmu, aku percaya, aku akan lakukan. Jadi waktu Petrus lakukan berdasarkan firman, tentu ada keyakinan bahwa dia akan berhasil, karena ini adalah firman. Tidak mungkin firman mengecewakan. Amin. Katakan kiri kanan, tidak mungkin firman mengecewakan. Gak mungkin firman mengecewakan. Persoalannya kita yang kadang-kadang terlalu menggunakan akal manusia kita, berargumen, Tuhan kami sudah buat begini, kami sudah buat begini. Oke, boleh saja, tapi jangan lupa, lihat Petrus, tetapi karena engkau yang menyuruhnya. Silakan saudara berargumen. Ketika saudara baca firman, saudara mulai berdiskusi,
Dengan pikiran apa ya, begini, iya. Tapi kalau saudara tahu ini adalah firman, saudara mulai masuk pikiran saudara, hati-hati bisa saudara yang nggak percaya. Tundukkan pikiran saudara kepada firman, kemudian aku tahu ini firman dan aku lakukan firman, maka terjadi sesuatu dalam hidup kita. Amin. Kebanyakan orang mulai mengandalkan ini, kemudian nggak percaya pada firman. Kasihan. Orang yang nggak percaya kepada firman, kasihan dia. Coba katakan kiri kanan, kasihan deh dia. Kasihan, nggak percaya pada firman. Saudara percaya pada firman, amin. Saudara akan diubahkan. Mungkin ada kegagalan-kegagalan yang lain, dah datang pada firman. Perkataan Yesus akan membuat kita terkagum-kagum. Yang tadinya tidak ada pengharapan, akhirnya memiliki pengharapan. Hasil tidak ada, sudah semalam-malaman bekerja, pulang capek ini, di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah tidak ada pengharapan hari itu, Yesus datang memberi pengharapan. Di tengah-tengah saudara kehilangan pengharapan, ketika saudara datang kepada firman, saudara akan mendapatkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Yesus tidak akan mengecewakan. Saudara lihat, akhirnya mereka bersuka cita. Ada hasil yang luar biasa karena Yesus yang memerintahkannya. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukannya kita atau orang Kristen bukannya tidak tahu firman. Ya, bahkan orang berkata sudah saya itu udah di luar kepala itu. Saking di luar kepalanya jadi nggak bisa dilakukan. Ada orang berkata harus begini, sudah tahu, udah hafal saya firman. Tetapi kenapa tidak terjadi sesuatu dalam hidupnya? Karena dia tidak lakukan firman. Jadi kita tidak hanya sebatas tahu firman, dengar firman, tapi kita mau lakukan firman. Maka firman itu, perkataan Yesus itu penuh kuasa. Amin. Berkuasa. Maka kita kagum. Jadi itu bukan kayak dongeng-dongeng yang bisa, ada orang nggak bisa tidur, kemudian ada bilang dongeng-dongeng nenek tua ya, dalam Alkitab kan dongeng-dongeng nenek tua, karena memang dari dulu rupanya sudah terjadi, kalau anak kecil susah tidur maka neneknya akan cerita dongeng. Cerita dongeng dia tertidur. Jadi saudara kalau ikuti dongeng bisa tertidur dan terlelap. Syukur-syukur masih bisa bangun. Jangan hidup kita dipengaruhi oleh dongeng, amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan jangan dipengaruhi dongeng, tapi dipengaruhilah oleh firman. Jangan cerita dongeng, wah asik baca-baca yang lain ya. Kita mau firman Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa kita terkagum kepada firman itu, perkataan Yesus? Karena perkataan Yesus menyadarkan kita sebagai orang berdosa, dan Yesus adalah Tuhan yang layak disembah. Di mana ini bisa kita lihat? Apa yang terjadi? Apa hubungannya dengan hasil menangkap ikan dengan perkataan Yesus? Perhatikan, melalui perkataan Yesus yang dilakukan oleh Petrus dan teman-teman itu, mereka tahu, sadar siapa yang berkata-kata itu. Dia bukan lagi berkata guru, tapi Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan di ayat berikut. Ketika Simon Petrus melihat hal itu apa? Melihat hasil yang luar biasa itu. Melihat sesuatu yang tidak mungkin ternyata mungkin. Melihat dari tadi tidak dapat apa-apa, sekarang hasilnya luar biasa. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, perhatikan perkataannya, Tuhan, tadi guru, karena Engkau yang menyuruhnya. Setelah mereka lakukan perkataan itu, perintah itu, ada terjadi mujizat. Simon Petrus berkata sekarang apa? Tuhan. Dia tahu ini perkataan yang luar biasa. Bukan manusia biasa saja yang berkata seperti ini dan terjadi hasil yang luar biasa. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dia sadar dia bersama dengan Tuhan, dia orang berdosa. Perkataan daripada Yesus,
membuat Petrus tahu bahwa yang berkata-kata ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan dia sadar dengan dirinya yang berdosa, dan dia berkata, Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa. Di ayat 9 berkata begini, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Wow, dahsyat. Berarti yang memerintah tadi bukan hanya sebatas guru, bukan manusia biasa saja, bukan orang yang teman-teman biasa yang disebut orang rabi, guru, bukan, tapi dia Tuhan. Kalau saudara membaca dan mempelajari firman, kemudian melakukannya, maka terjadi sesuatu. Ini mengingatkan kita kepada Dia yang berfirman, Dia adalah Allah yang berkuasa, dan kita disadarkan, aku orang berdosa. Tuhan, aku ini orang berdosa. Tersungkur di kaki Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perkataan Yesus mengingatkan kita bahwa Dia adalah Tuhan, Dia Allah yang berkuasa. Siapa yang layak bersama-sama dengan Allah yang Maha Kudus? Kalau kita belajar perjanjian lama, ketika Musa menghadap Allah yang Maha Kudus, tidak boleh sembarangan orang menghadap. Dan Musa datang, dan Tuhan katakan, tanggalkan kasutmu, sebab tempat ini kudus. Tidak sembarangan orang datang menghadap Tuhan. Tetapi hari itu mereka bersama dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu, orang lain hanya berkata guru, tapi melihat apa yang Yesus katakan, dan hasilnya yang luar biasa. Kata-kata itu berkuasa. Sadar Petrus, kita berhadapan dengan Tuhan. Ia pun tersungkur ketika kita membaca firman dan kita tahu itu adalah perkataan Allah. Adakah kita tersungkur di kaki Yesus? Adakah kita semakin memuji, menyembah, memuliakan Dia? Seharusnya yang terjadi memang demikian. Ketika kita terus belajar firman, mengetahui firman, dan melakukan firman, penyembahan kita kepada Allah semakin tinggi. Firman, belajar firman, dan itu celaka. Tetapi kalau saudara dan saya belajar firman, membaca Alkitab, merenungkannya, maka kita akan semakin tersungkur di kaki Yesus. Dan kita berkata, Engkau Tuhanku, Engkau Tuhan yang menyelamatkan aku. Kalau kita dalam perjanjian lama, tidak sembarangan orang dapat berhadapan dengan Allah. Tetapi kali ini kita dengan bebas datang berseru kepada Tuhan, karena Dia merendahkan diri menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, untuk bersama-sama dengan kita. Bukankah ini anugerah yang terbesar yang kita alami? Amin. Dahsyat. Kita dalam pergumulan kita tinggal berseru, Tuhan Yesus tolong saya. Dia sahabat. Yesus berkata, kamu sahabatku, sahabat yang sejati. Dan Dia berkata, aku tidak pernah meninggalkan kamu, sekali-kali tidak. Bukankah kita semakin bersujud di hadapannya? Semakin saudara dan saya belajar firman, semakinlah kita tersungkur di hadapan Yesus. Amin. Ketika kita melakukan firman, kita mengalami kuasa Tuhan itu, menikmati perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan ingat, semakin kita tersungkur di kaki Yesus, kita berkata, Tuhan, siapakah aku ini sehingga Engkau memberkati aku sedemikian rupa. Waktu Daud mengalami berkat-berkat yang luar biasa, peperangan-peperangan dia mengalami kemenangan. Dari hanya gembala domba-domba saja, dia menjadi seorang prajurit, panglima, dan akhirnya sebagai raja. Dan satu ketika dia berkata, ya Allah, siapakah aku ini sehingga Engkau membuat aku seperti ini. Saudara, ketika kita menikmati firman, percaya pada firman, semakinlah kita tersungkur di kaki Tuhan. Semakin kita menyembah Yesus. Jangan akhirnya tidak percaya kepada Yesus. Jangan akhirnya meninggalkan Yesus. Jangan akhirnya menyangkal Yesus. Jangan akhirnya menjual Yesus.
Jangan akhirnya kita menyangkal iman kita, tetapi semakin kita teguh dan berkata, mengikuti Yesus harga mati. Amin. Aku mau menyembah Yesus karena Dia yang terutama di dalam hidupku. Petrus melihat hal itu, teman-temannya melihat perkataan, hasil dari perkataan Yesus yang mereka taat, tersungkur di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, kami orang berdosa. Saudara, kalau saudara sungguh-sungguh kita mau belajar firman Tuhan, perhatikan firman itu akan menyelidiki hidup kita, menyelidiki hati kita. Dan dia bisa temukan sesuatu yang tidak beres di dalam diri kita. Dan ketika ditemukan atau kita diingatkan melalui firman, kita mau seperti Petrus, aku orang berdosa, ampunilah aku Tuhan. Ya, seperti lagu yang berkata, selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan segala pikiranku. Kebenaran yaitu firman, ketika kita renungkan, menunjukkan ketidakbenaran yang kita lakukan, kemudian kita berkata, ya Tuhan, benar, ampuni saya akan segala dosa dan kesalahan saya orang berdosa. Firman itu berkuasa, luar biasa. Maka kagumlah kepada firman, dan kita akan semakin sujud menyembah Dia. Kebenaran firman Tuhan yang ketiga, ya, oke. Yang ketiga, ya, perkataan Yesus memampukan kita untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Dia. Ini yang menarik. Ya, setelah mereka mendengarkan perkataan Yesus, akhirnya mereka mau mengikut Yesus. Ya. Di ayat 10 berkata begini, demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jangan takut. Ya, mereka mengikuti perkataan Tuhan. Guru, karena engkau yang menyuruhnya, aku menebarkan jala. Hasil yang luar biasa, takjub, dan kemudian sadar itu Tuhan, menyembah Tuhan, menyadari diri sebagai orang berdosa. Tetapi juga yang ketiga menarik adalah oleh karena pengenalan akan Tuhan melalui perkataan Yesus, ada kesiapan, ada kerelaan untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Yesus berkata, ikut aku. Tinggalkan jalamu, tinggalkan perahumu, tinggalkan pekerjaanmu itu. Sekarang menjadi penjala manusia. Yesus yang berkata, sekarang akan menjadi penjala manusia. Yesus yang berkata, ikut aku. Ya, pengalaman ketika Petrus mengikuti perkataan Tuhan, sesuatu terjadi. Firman itu berkuasa, dan akhirnya mereka mentaati firman itu, meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus, meninggalkan segala sesuatu, dan mereka mengikut Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang yang rela menderita, rela dibenci bahkan oleh keluarga, oleh karena mengikuti perkataan Yesus. Kalau perkataan Yesus ini tidak ada apa-apanya, tidak berarti, tidak punya kuasa, tidak dapat menyelamatkan, mengapa orang rela meninggalkan
keyakinan yang lama. Waktu Yesus berkata, "Mari ikutlah aku." Mengapa Petrus dan teman-teman rela meninggalkan perahunya, meninggalkan jalannya, dan mau mengikut Yesus? Karena perkataan Yesus. Mereka meninggalkan segalanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perkataan Yesus, firman iya dan amin, dan itu bisa memampukan kita meninggalkan segala sesuatu. Karena perkataan itu berkuasa menjadi penjala manusia. Tinggalkan perahu, tinggalkan jalamu, ikutlah aku, jadilah penjala manusia. Meninggalkan segala sesuatu. Beberapa kesaksian, ya mungkin ada di antara kita punya pengalaman itu, harus menderita. Karena mengikuti Yesus, keluarga berkata, "Ngapain ikut Yesus? Apa itu Yesus? Enggak usah. Kalau kamu ikut dia, kamu dinyatakan tidak lagi menjadi keluarga kami." Tapi karena Yesus berkata, "Ikutlah aku," kita rela, ya, tinggalkan. Bukan kita membenci keluarga, bukan. Tapi kita lebih memutuskan mengikuti Yesus karena Yesus memberikan keselamatan dan kehidupan yang abadi. Amin. Manusia, dunia bisa membenci kita. Dan karena perkataan ini, ya karena firman, ada banyak orang yang sungguh dan dia meninggalkan yang terbaik dalam hidupnya secara manusia. Siapa yang mau rela tinggalkan papa, mama, kakek, nenek, adik? Dalam satu keluarga, satu orang percaya dia harus rela mengalami penderitaan. Ini karena perkataan Yesus. Perkataan Yesus, karena firman, ikutlah aku. Banyak kesaksian, saudara, rela mengalami penderitaan, dibenci oleh keluarga karena mengikuti perkataan Yesus, ya, meninggalkan keyakinan yang lama. Ada orang yang rela meninggalkan pekerjaan, ya, demi mentaati perkataan Yesus dan menjadi pemberita kabar baik. Ya, saya punya saudara, ketika saya belum jadi hamba Tuhan, saya sendiri masih bimbang, ragu, tidak mau jadi hamba Tuhan. Dia ketemu dengan seorang saudara dan dia masuk sekolah pendeta. Pada saat posisinya bagus, pada saat pekerjaannya bagus, pada saat gajinya bagus, dan Tuhan panggil dia menjadi pelayan Tuhan dalam kondisi seperti itu. Dan keluarga bilang, "Kamu sudah gila, kuliah dibiayai, sudah bekerja, posisi bagus, gaji besar, ditinggalkan dan masuk sekolah teologi. Mau dapat apa? Gajimu nanti berapa? Jadi pendeta berapa?" Dan dikatakan, ya, sempat dibenci keluarga dari karena udah gila ini, udah stres ini, stres. Tapi apakah dia stres? Dia bilang, "Tidak, saya tidak stres." Suara Tuhan, tinggalkan pekerjaan posisi yang sudah nyaman, gaji yang besar, mulai bahkan untuk perlengkapan dalam pembentukan, beli sabun aja, beli odol aja, dia harus berlutut, tidak ada uang. Tapi itulah cara Tuhan membentuk dia, rela meninggalkan. Yesus berkata, "Tinggalkan jalamu, tinggalkan perahumu, jadilah penjala manusia." Mereka meninggalkannya. Ada orang yang rela meninggalkan pekerjaan. Ada orang yang rela menjual hartanya dan mempersembahkan untuk pekerjaan Tuhan karena taat kepada perkataan Yesus. Ya, satu kesaksian, ada orang yang jual mobil Ferrarinya dan semuanya dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Saya bilang, "Oh, kagum, hebat banget ya." Ada loh, wih, mobil mewah, hartanya. Tapi kalau Tuhan nggak ngomong, saya pikir dia tidak akan lakukan. Tapi kalau udah Tuhan ngomong, dia tidak bisa tidak lakukan. Ya, karena dia dengar suara Tuhan, dia tahu ini untuk pekerjaan Tuhan, rela meninggalkannya. Memang tentang harta tidaklah gampang untuk membagi-bagikan. Betul ya Bapak Ibu ya. Membagikan uang kita kepada orang lain kan tidak gampang.
Ada seorang yang datang kepada Yesus, "Guru, apa yang aku lakukan supaya aku masuk surga?" "Oh, kamu lakukan ini." "Oh, itu sudah saya lakukan sejak masa mudaku." "Ya, sekarang jual hartamu, kemudian bagi-bagi kepada orang miskin." Bapak itu sedih, aduh, karena dia pedagang dan hartanya banyak. Dia tinggalkan Yesus. Maka firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi supaya hati kita ada di surga, berarti harta kita taruh di mana, Bapak Ibu? Taruh di surga. Amin. Nggak ada aminnya. Amin. Coba lihat kiri kanan, taruh uangmu ke surga, bilang. Taruh hartamu ke surga. Jangan nanti bilang, ini apa maksud pendeta? Enggak, maksud saya enggak ada apa-apa. Apa artinya taruh hartamu di surga? Lakukan mengenai harta kita untuk pekerjaan Tuhan. Lakukan di mana saja, kapan saja. Dan saudara tidak akan menjadi orang miskin karena membagi-bagi harta saudara, tidak. Asal kalau itu Tuhan yang bilang. Tapi kalau hanya kita biar supaya kita hebat, oh itu nggak dapat apa-apa, kecewa nanti saudara. Tapi karena Tuhan yang berkata, "Guru, karena engkau yang mengatakan, aku akan melakukan." Sesuatu terjadi. Ada orang yang rela meninggalkan zona nyamannya demi ketaatan pada firman Allah. Zona nyaman secara manusia. Ya. Kira-kira begini, satu contoh lah. Ya, saudara bekerja lelah, capek. Tapi setelah bekerja saudara harus datang beribadah. Zona nyaman kita adalah tidur saja. Daging kita berkata tidur saja. Pikiran kita berkata tidur saja. Tapi iman kita, enggak, ini waktunya ibadah. Maka saudara rela tidak tidur hanya untuk datang ke bait Allah beribadah. Kira-kira begitu. Tuhan ya yang kita utamakan dalam hidup ini. Amin. Kita sudah bekerja 1 minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan minggu ini adalah libur. Ini waktu libur, ini untuk rekreasi, ini untuk tamasya, ini untuk jalan-jalan. Tetapi kan harus beribadah. Ya, ibadah nanti aja. Awas, zona nyaman kita adalah rekreasi, tapi kita tinggalkan itu karena kita mau mengutamakan Tuhan. Amin. Utamakan Tuhan dalam hidup ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang ini tidak mudah, tetapi kalau kita mentaati firman, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, pasti terjadi. Perkataan atau perintah Yesus, mari membuat kita terkagum. Kagumlah kepada firman. Amin. Kagumlah kepada firman, karena perkataan Yesus penuh kuasa yang tidak mungkin bagi kita mungkin terjadi, pasti terjadi. Lebih tepat dikatakan pasti terjadi karena firman ya dan amin. Perkataan Yesus menyadarkan kita sebagai orang berdosa, dan Yesus adalah Tuhan yang layak disembah. Semakin kita belajar firman, semakin kita membaca firman, semakin iman kita dikuatkan dan menyembah Yesus. Bukan semakin menjauh daripada Yesus, dan bukannya semakin tak percaya kepada Yesus. Itu keliru. Orang belajar firman tapi akhirnya tidak percaya kepada Yesus, itu keliru. Tetapi yang terjadi sesungguhnya adalah semakin kita dengar firman Allah, semakin kita menyembah Dia. Dan perkataan Yesus memampukan kita untuk menanggalkan segala sesuatu dan mengikut Dia. Percayalah, tidak sia-sia kita mengikut Yesus. Semua Tuhan perhitungkan. Tuhan memberkati kita. Kita responi dengan satu pujian. Saya undang kita untuk bangkit berdiri.